Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anak ustazah? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 2. Muatan pelajaran yang ada di dalamnya, yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.7, kemudian IPA KD 3.8, dan SBDP KD 3.2. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Yang kedua, siswa akan mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. 3, siswa mampu membuat buku informasi yang digunakan untuk menulis informasi yang diketahuinya dengan lebih detail. 4, siswa mampu memahami bacaan dari arti kata-kata yang ada dalam bacaan. Yang kelima adalah kalian mampu atau lebih jelas lagi memahami tentang interval nada. Kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Nah, ayo kita pelajari bersama. Pelajaran kita yang pertama adalah muatan IPA. Kalian amati gambar berikut. Di situ ada pembagian wilayah waktu yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah WIB, waktu Indonesia Barat, kemudian WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Di situ ada gambar jam ya. Di WIB menunjukkan pukul 5, kemudian WITA menunjukkan pukul 6, WIT menunjukkan pukul 7. Sebagai contoh di sini WIB daerah Sumatera Barat pukul 5 WIB. Di situ masih sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk sholat subuh ya. Masih pukul 5. Kemudian yang pukul 6 ternyata di Sulawesi Barat menunjukkan pukul 6. Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh. Ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel berbunyi. Ya, Alang sudah berangkat sekolah. Karena sudah menunjukkan pukul 6. Kemudian di waktu Indonesia Timur ada Ferdi pukul 7. Di situ menggambarkan Ferdi sudah belajar ya, ulangan matematika pukul 7. Oke, nah di situ menunjukkan dari gambar dan penjelasan tersebut menunjukkan pembagian daerah atau wilayah waktu di Indonesia. Waktu Indonesia Barat atau WIB, wilayah Indonesia yang berada di zona waktu tersebut adalah diingat ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan barat hingga Madura. Itu yang gambar merah, WIB. Untuk provinsinya kalian bisa baca sendiri di situ ya. Kemudian waktu Indonesia Tengah berada pada garis 120 derajat bujur timur. Wilayah yang masuk dalam zona ini adalah Bali, Kalimantan bagian utara, timur dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Kemudian waktu Indonesia Timur. Wilayah bagian timur itu berada di garis sepanjang 135 derajat bujur timur. Zona waktu ini meliputi 2 pulau, yaitu Maluku dan Papua. Perbedaan waktu tersebut diakibatkan karena rotasi bumi. Pada pembelajaran 1 sudah Ustazah jelaskan ya, akibat rotasi bumi ada 3. Nanti kalian putar kembali video pembelajaran 1. Kita lanjutkan ke muatan yang kedua yaitu Bahasa Indonesia, mencari informasi penting dari bacaan. Nah, bacaan ini berkaitan dengan perputaran bumi dan akibatnya. Silahkan anak-anak dibaca secara mandiri. Bacaan tersebut bisa kalian baca juga di buku paketnya halaman 13 sampai dengan 14. Di sini ada pengertian garis lintang, garis bujur, ya. Jadi kalian bisa garis bawah, bisa dicatat nanti di buku tulisnya. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang ini digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Kemudian garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat. Sedangkan yang terletak di belahan timur disebut dengan bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Ya.
Nah, dari bacaan tersebut kita bisa mencari kosakata yang asing atau kosakata yang kalian belum pahami. Ditulis kosakatanya, kemudian ditulis maknanya, dan bisa dibuat kalimat. Contohnya seperti berikut ini. Kosakata baru, di situ ada kata derajat. Derajat maknanya adalah satuan ukuran sudut. Yang kedua, paralel, artinya adalah atau maknanya sejajar. Kemudian yang ketiga, lintang. Maknanya garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe. Kemudian ada bujur, artinya posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Yang kelima adalah khayal, artinya atau maknanya yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Nah, kalian nanti bisa buat kalimat dari kosakata baru tersebut. Misalnya derajat, kita buat kalimat saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Itu dari kata derajat ya. Kalau dari kata paralel, bisa kita tulis misalnya garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut dengan garis paralel. Kemudian kata lintang, bujur, khayal, nanti bisa kalian pakai latihan untuk membuat kalimat. Nah, untuk tugas siswa, bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Ya, garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi penting. Tapi buku paket nggak boleh digaris bawah ya, cukup ditandai aja. Oh ini, kemudian tulis. Nah, kalian bisa menulis informasi-informasi penting pada tiap paragrafnya. Di situ ada 5 paragraf. Kalian cari informasi pentingnya, kemudian ditulis di buku tulis. Ya, untuk tugas siswa ini kalian buat latihan mandiri di buku tulis. Nanti Ustazah buatkan di classroom, Ustazah buatkan tempatnya ya untuk mengirim tugasnya. Kita lanjutkan ke muatan yang terakhir yaitu SBDP. Kita kembali belajar tentang interval nada. Ya, pasti sudah ingat semua apa yang dimaksud dengan interval. Interval itu jarak antara 2 buah nada. Ya, sungguh luar biasa keagungan Allah. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Allah sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Allah dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Ya, ada yang melalui syair, tulisan, bahkan lagu ya. Cuma kita nggak boleh menyanyi, nggak boleh lagu. Cukup kalian lihat syairnya. Yang kita pelajari di sini adalah interval nada atau jarak nada. Nah, jika 2 buah nada dimainkan bersama-sama, dinamakan dengan interval harmonis. Jika 2 buah nada dimainkan secara bergantian, dinamakan dengan interval melodis. Nah, ini contoh lagu atau syair yang menggambarkan keagungan Allah ya. Judulnya Ambilkan Bulan Bu. Di sini yang perlu kita pelajari adalah pengarangnya siapa, Ati Mahmud ya. Kemudian intervalnya kalian amati saja. Nah, dari kalian mengamati interval tersebut diharapkan kalian paham apa sih interval nada. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan di pembelajaran 2 kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran 3 ya. Jangan lupa dimurojaah kembali, dibaca kembali di buku paketnya, kemudian latihan-latihannya silahkan dikerjakan. Ustazah akhiri, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.